Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang memandikan jenazah, kemudian mengkafani jenazah dan mensolati jenazah. Adapun pada pembahasan kali ini akan dipraktekkan oleh santriwan kelas 11 bab tentang jenazah. Jadi ini mereview istilahnya. Karena di sekolah ini nanti ketika kelas 3 MA dinyatakan lulus kalau seandainya seorang siswa itu mampu menguasai tentang bagaimana cara merawat jenazah dari awal sampai akhir, ya. Hukum tentang merawat jenazah itu adalah fardu kifayah, sehingga seorang muslim kalau seandainya ada tetangganya meninggal, maka ia mempunyai kewajiban untuk merawat jenazah tersebut. Kalau seandainya satu kampung tidak mampu untuk melakukan itu atau tidak mau untuk melakukan itu, maka seluruhnya akan berdosa. Akan tetapi jika diantara satu kelompok itu sudah melaksanakan kewajibannya dan mewakili dari pihak yang lainnya, maka yang lainnya bisa menggugurkan dosa karena sudah diwakili oleh satu kelompok, sehingga yang lainnya boleh melakukan aktivitas yang lain, boleh bekerja atau pergi ke tempat yang ingin ia tuju. Sehingga itulah yang harus kita pahami. Oleh sebab itu, menjadi warga negara Indonesia dan beragama Islam, maka hal demikian harus penting dan harus dikuasai karena hukumnya adalah fardu kifayah. Agar seluruh kampung itu tidak mendapatkan dosa, maka kita sebagai umat muslim yang notabene adalah pelajar dari Madrasah Aliyah YTP Kertosono sehingga harus mampu untuk menguasai materi ini. Kita langsung praktek langsung ya. Di situ ada patung jenazah dan ini bagaimana cara merawat patung jenazah nanti akan dijelaskan oleh santriwan kita namanya Mas Andre. Dan kemarin kita sudah di kelas sudah memberikan materi-materi yang sudah kita sampaikan berada di kelas. Sekarang itu langsung praktek bagaimana caranya nanti itu memandikan jenazah dari awal sampai akhir, dan bagaimana caranya. Ini ada berapa tong ini yang dijelaskan, ini airnya air apa aja dijelaskan secara lengkap dan detail. Kemudian nanti bisa kita lanjutkan lebih lanjut dengan praktek. Ya Mas, monggo dilanjutkan. Dan disampaikan temannya namanya siapa, asalnya dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Andriawan, saya dari Lamongan, dan ini rekan saya namanya Irfan dari Tuban, dan ini rekan saya namanya Mas Farezi dari Sidoarjo. Dia membantu saya di sini untuk memandikan jenazah. Langsung saja kita mulai. Air yang pertama ini adalah air biasa. Lalu air yang berwarna kuning ini air sabun. Lalu air yang ketiga ini adalah air kapur atau daun betara. Lalu pertama-tama sebelum kita mulai memandikan jenazah, kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu saja kita mandikan. Pertama-tama kita ambil air bersih terlebih dahulu, lalu kita siramkan ke badan si mayat sampai merata. Kita ulangi sebanyak 3 kali, atau boleh lebih 5 kali atau ganjil. Nah, jadi kalau misalkan nanti mengguyang ya atau menyiram jenazah itu harus dengan lembut, tidak boleh dengan kasar. Atau misalkan air diguyurkan seperti ini dan harus ganjil. Jadi paham ya? Jadi paham? Nah, Mas, lanjut Mas. Setelah kita menyiram air biasa sebanyak 3 kali atau ganjil, lalu kita dudukkan si mayat untuk mengeluarkan kotoran dari badan si mayat. Jadi pendudukan itu diangkat kepala sedikit, kemudian jadi dia didudukkan seperti orang duduk. Lalu kita setelah didudukkan, kita urut perutnya sampai mengeluarkan kotoran atau kotoran yang dari badannya itu hilang.
Setelah kotoran keluar, kita siram yang ada kotoran tersebut. Setelah itu kita memandikan si mayat pakai air sabun. Ketika kita memandikan si mayat, kita memandikannya pakai air sabun dan digosok badan si mayat. Pada saat kita memandikan jenazah si mayat, kita tidak boleh melihat aurat si mayat. Kita juga diharuskan memakai sarung tangan, karena jika kita tidak memakai sarung tangan, maka tangan kita atau tubuh kita akan berpegangan langsung dengan alat vital si mayat. Kita ulangi sebanyak 3 kali. Kita buka kepalanya. Lalu pada saat kita memandikan memakai air sabun, kita harus diwajibkan membersihkan telinga, hidung sama mulut. Kita gosok mulut si jenazah pakai tangan telunjuk. Lalu kita membersihkan hidung. Setelah membersihkan hidung, kita membersihkan telinga si mayat. Setelah itu kita wudhukan si mayat seperti biasa. Tapi pada saat kita mewudhukan si mayat, kita jangan kasar. Kita akan memperlakukan si mayat dengan selayaknya seperti orang yang hidup. Pada saat kita mewudhukan, jangan langsung disiramkan ke muka si mayat. Kita ambil air secukupnya lalu kita raupkan ke mukanya. Setelah itu tangannya. Lalu tangan yang satunya. Lalu kita lanjutkan ke kakinya, yang kanan terlebih dahulu. Lalu kita lanjutkan kaki kiri. Setelah itu kita lanjutkan menyiram si mayat memakai air wangi-wangian atau air daun darah. Kita ulangi sebanyak 3 kali. Setelah kita memandikan si mayat, lalu kita serahkan kepada yang bersangkutan
untuk mengurus pengkafanan si mayat. Sekian dari saya dan rekan saya. Semua salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ketika nanti memandikan jenazah ya, kan kadang itu ada beberapa hal yang mungkin tidak pernah kita pikirkan. Nah, kalau misalkan nanti jenazahnya ini kan sudah dimandikan, sudah disucikan dan sebagainya, kemudian keluar kotorannya, apa yang harus dilakukan, Mas? Keluar kotorannya, apa yang harus dilakukan? Kita menghilangkan kotoran tersebut dan kita tidak mengulangi pemandiannya lagi. Oh ya, berarti kotorannya itu harus dihilangkan, diambil terus dibuang, dihilangkan, paham ya? Gak perlu dimandikan, tapi kotorannya diambil, kemudian dihilangkan itu. Cuman kalau misalkan posisinya sudah dikafani, ya, sudah rapi, kemudian keluar lagi, berarti ini diambil saja, nggak perlu dibersihkan dan nggak perlu menggantikan kain kafan ulang. Tapi kalau posisi seperti ini harus dibersihkan ulang, kemudian sampai bersih, kemudian dibutuhkan lagi boleh, ya, disucikan lagi boleh. Nah, kemudian yang memandikan jenazah itu harus mahramnya, ya. Kalau misalkan yang meninggal laki-laki harus laki-laki, nggak boleh diusahakan jangan sampai perempuan, ya. Boleh istrinya atau anak perempuannya boleh, tapi diusahakan sesuai dengan jenis kelaminnya. Terus kemudian ketika posisi memandikan nggak boleh banyak-banyak, harus 2-3 orang, maksimal 5 orang lah, ya. Nggak boleh banyak-banyak kerumun kemudian melihat menyaksikan, nggak boleh. Jadi minimal ada batasannya. Kalau misalkan di kampung-kampung kan nggak demikian. Kalau di kampung-kampung kan ada banyak yang menyaksikan jenazah kemudian dikerumunin orang, itu kan salah besar dan harus disampaikan kepada masyarakat, itu tidak dibenarkan. Jadi paham ya. Nah, kemudian kalau dalam situasi tertentu misalkan satu kelompok itu ternyata perempuannya satu, kemudian kebanyakan laki-laki, lalu meninggal dunia perempuannya itu, maka jumhur ulama mengatakan bahwa itu nggak boleh dimandikan, tapi dikafani, benar berubah. Karena hanya satu perempuan, yang lainnya itu adalah laki-laki. Itu pula dengan sebaliknya. Jadi paham ya, dengan kondisi-kondisi tertentu. Lalu kemudian kalau misalkan ada beberapa jenazah yang tidak harus dimandikan, ya, dan tidak harus dikafani. Jenazah dalam bentuk apa? Kan ada Mati syahid. Mati syahid. Nah, mati syahid itu ada 3 macam: mati syahid dunia, mati syahid akhirat, dan mati syahid dunia akhirat. Lah yang dunia akhirat itu yang dia bisa bilillah, maka jenazahnya tidak perlu dimandikan, langsung dikuburkan. Kayak misalkan di Palestina itu kan sekarang sudah terjadi pertumpahan darah dan melawan Israel itu kan. Berarti orang yang berjihad pada waktu itu ya nggak perlu dimandikan. Jadi paham ya? Ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada kita lanjut. Ada tambahan? Ada, Pak. Nggak ada ya? Ada. Apa? Belum kita mengalihkan si mayat ke tempat kafanan, Ya, memindahkan. kita harus mengganti kain yang basah ini dikeringkan, diganti dengan kain yang kering. Lalu diusahakan jangan terlihat aurat si mayat. Setelah kita mengganti si mayat dengan kain yang kering, setelah itu kita pindahkan si mayat ke tempat pengkafanan. Jadi ini ya, proses pemandiannya sudah selesai dari awal sampai akhir seperti ini kurang lebih. Nah, setelah dalam kondisi seperti ini, nanti si mayat ini akan dipindahkan ke tempat untuk mengkafani. Saya kira itu ya. Oke, siap. Nah, berikutnya kita akan masuk ke sesi 2 atau tahap 2, yaitu tentang mengkafani jenazah. Ya, nanti tentang mengkafani jenazah akan dijelaskan oleh siswa kita yang bernama Mas Abror dari Jombang. Ya, monggo Mas. Bagaimana konsepnya dari jenazah laki-laki dan perempuan, dan apa saja yang harus disiapkan, termasuk mungkin nanti kapas, terus kapur baru dan sebagainya. Baik, saya dulu akan
2, 3. Nah, sedangkan untuk perempuan kita membutuhkan 5, 3 untuk alas dan yang 2 1 kerudung, terus kemudian sama sarung penutup tubuhnya. Jadi 5 untuk perempuan. Karena sekarang kita laki-laki maka kita praktek menggunakan cara laki-laki. Yang pertama kita sebelum menata kain kafannya kita tata terlebih dahulu tali untuk ismailnya. Ada 5 tali, yaitu di bagian kepala, kemudian dada, bagian kaki atas paha atau paha, dan kaki yang bagian bawah. Untuk penataan posisi kain kafannya, yang pertama kita taruh pas bagian tengah. Bagian tengah. Kemudian yang kedua kita agak ke samping kanan dan samping kirinya. Bisa dilihat seperti ini penataan dari kakek jenazah laki-laki. Ini bisa dipindah jenazahnya. Sebelum kita mengkafani menutup jenazah dengan kain kafan, kita harus menutup seluruh lubang yang ada pada jenazah, yaitu menggunakan kapas. Kita tutupi satu persatu, mulai lubang hidung, telinga, mulut, kemudian kuku dan dubur, semuanya kita tutupi dengan kapas. Jadi 7 lubang itu harus tertutupi semua ya. 7 lubang yang ada di tubuh manusia itu harus tercover semua, tertutupi semuanya. Nah kalau dalam sudah posisi seperti ini nanti keluar kotoran, maka kotorannya nggak bisa aja, nggak perlu diganti semua kain kafannya. Kita tutupi semua 7 lubang yang ada. Kemudian setelah tertutupi, boleh juga untuk kakinya agar tidak bergerak nanti. Saat diangkat itu nanti bisa ditali antara jempol kaki yang kanan dan kiri bisa ditali. Nah, karena itu boleh ditali, boleh tidak. Nah, sekarang setelah ditutupi kita kasih wangi-wangian, bisa minyak wangi atau juga kapur balus, ditaruh di samping di sisi-sisi dari jenazahnya secara merata. Setelah itu baru kita tutup dengan kain kafan. Cara menutupnya dari sisi kanan terlebih dahulu kita tutupkan. Kemudian dari sisi yang lainnya tutupkan. Seperti ini. Kemudian masih ada kainnya. Nah, kainnya diambil secara perlahan dari bawah.
Setelah kain penutup yang pertama tadi diambil, selanjutnya kain yang terakhir kita balutkan di sini. Lalu kemudian terakhir di tali. Untuk talinya itu diusahakan jangan terlalu erat, jangan terlalu rapat. Nah, kemudian bagian talinya itu simpulnya diarahkan di bagian kiri, karena nanti agar memudahkan ketika prosesi pemakaman di bagian kiri. Oke, dengan demikian prosesi pengkafanan sudah selesai dan jenazah siap untuk disolatkan. Ada pertanyaan yang lainnya atau menambahkan penjelasan? Saya persilakan. Apa? Jadi ini maksudnya dari kita. Nanti kalau wajar nanti dibuka itu kan kalau ketika diletakkan di pemakaman di kuburan kan dimiringkan sebelah kanan. Jadi pipinya ini menempel di atas tanah sedikit, wajahnya harus dibuka. Posisinya itu nanti ketika di pemakaman. Yang lainnya, dari posisi seperti ini wajahnya belum dibuka, sudah posisi. Ada yang lain mau menambahkan? Gak ada, cukup ya. Proses pemakaman cukup ya. Nah, ini sekarang masuk tahap 3 yaitu mensolati jenazah ya. Untuk mensolati jenazah nanti akan dijelaskan oleh siswa kita yang bernama Mas Rafif dari Nganjuk ya. Beliau nanti akan menjelaskan tentang proses-proses kemudian rukun sampai kepada titik bagaimana cara melaksanakan sholat jenazah, kemudian berapa kali takbir, kemudian doanya seperti apa aja, kemudian posisi jenazah laki-laki dan perempuan itu bagaimana posisinya. Monggo Mas. Oke, jadi kita di sini akan mensolati jenazah. Untuk mensolati hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi apabila di suatu desa atau suatu kampung itu nggak ada yang bisa mensolati mengurus jenazah, itu semua kena dosa. Apabila ada yang mewakili salah satu, itu semua sudah gugur kewajibannya, jadi kita tidak kena dosa. Jadi pada kali ini kita akan mensolati jenazah. Oke, untuk mensolati jenazah laki-laki itu berada di kepala, ya kepala. Terus perempuan ada di pusar. Dan kita juga harus memperhatikan softnya. Softnya ini harus ganjil, tidak boleh genap. 2, 4 itu tidak boleh. Kalau bisa ganjil 3, terus 5, 7, 9 gitu. Oke. Langsung Jadi saja. posisi imam itu kalau misalkan tadi Mas Rif mengatakan di sebelah kepala. Jadi untuk imamnya saja, bukan semuanya nanti berputar di kepala enggak. Kalau misalkan imamnya fokus imam berarti imam di posisi kepala. Kalau perempuan di posisi pusar atau pinggang itu tadi ya. Terus kemudian kalau misalkan makmumnya ada 6, berarti 2 minimal. Satu soft 2 orang, soft kedua 2 orang, soft ketiga 2 orang. Harus ganjil gitu ya. Cuman kalau misalkan sholat gaib karena posisi jenazah jauh di sana maka tidak perlu posisinya itu mana kepala mana pinggang kan enggak harus itu. Cuma tetap dalam softnya tetap harus ganjil kalau misalkan itu sholat gaib. Saya kira itu monggo langsung Praktek. ya. Itu bacanya apa aja ketika takbir? Berapa kali takbir terus bacanya apa aja? Takbirnya itu 4 kali. Yang takbir pertama kita membaca Al-Fatihah, yang kedua sholawat Nabi, yang ketiga ini ada doa untuk si mayit, yang keempat untuk umat Islam. Terus kemudian kalau laki-laki sama perempuan domirnya? Oh, kalau perempuan itu domirnya ha, kalau laki-laki domirnya hu. Oke, kita jawab malah. Oke, jadi kita praktik jenazah laki-laki.
Langsung saja praktek. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi itulah proses ketika dalam mensolatkan jenazah, cuman kenapa dikeraskan agar ini kan sebagai contoh. Tapi kalau misalkan dalam prakteknya yang asli, maka tidak boleh dikeraskan. Bacaan Al-Fatihah pun nggak boleh dikeraskan, bacaan sholawat pun juga nggak boleh dikeraskan, bacaan doa pun tidak boleh dikeraskan. Karena ini praktek, maka dikeraskan bacaannya agar kita paham apa yang dibaca dan bagaimana prosesnya. Gitu ya. Jadi Al-Fatihah pun nggak boleh dikeraskan, tetap dalam sir, dalam hati ketika membaca Al-Fatihah. Ada pertanyaan lain tentang ini? Ada pertanyaan? Nah, ini kondisinya sudah rapi, bersih ya. Kalau misalkan nanti ingat-ingat kalau keluar kotorannya, jadi nggak perlu dimandikan ulang. Diambil kotorannya, diambil, dibersihkan, kemudian dirapikan kembali posisinya. Ada pertanyaan lain? Nggak ada? Nah, baru nanti setelah mensolati jenazah, ya kan 4 kali takbir dengan doa-doa yang dibacakan tadi itu tanpa dikeraskan, baru kemudian masuk ke tahap keempat, yaitu khutbah si mayit. Lah, khutbah si mayit itu nanti akan dilakukan atau diwakili oleh keluarga kalau misalkan dia mampu, atau tokoh masyarakat yang mewakili pihak keluarga gitu. Jadi apa yang isinya khutbah mayit, termasuk salah satunya adalah kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh si mayit, nanti minta maaf, kemudian termasuk minta doanya dihalalkan dan lain sebagainya. Kalau misalkan ada unsur utang piutang, maka diselesaikan dengan pihak si keluarga. Itu masuk ke dalam khutbah si mayit. Baru nanti masuk ke pemakaman. Nah, ketika pemakaman itu nanti yang ada di bawah makam itu berapa orang? 3 orang kan? 3 orang itu kan untuk menangkap si mayit kan. Lalu kemudian baru diletakkan. Nah, setelah diletakkan, ini talinya dilepaskan atau tidak ketika dimakamkan? Dilepaskan. Kemudian dimiringkan, dihadapkan ke arah kiblat ya. Nah, pipinya ini dibuka sedikit wajahnya, terus pipinya agak menempel ke tanah, bukan tanah itu tadi. Terus baru dikasih kayu-kayu, kemudian dimasukin tanah. Masukin tanah itu yang pelan-pelan. Ya, kenapa ditaruh kayu-kayu agar tidak menjatuhi jenazah tersebut. Ada pertanyaan lain? Pak. Kalau kelaminnya ganda itu mensolatinya gimana, Pak? Kelamin ganda itu kan ke ini kelamin yang nampak. Kan nggak mungkin ketika lahir itu bentuknya 2 kelamin. Yang biasanya terjadi di dunia medis itu kelamin ganda itu bukan bentuknya 2 kelamin, enggak. Karena ada kelainan apa sih bahasa medisnya itu? Kelainan gen atau gender di dalamnya itu. Bukan dalam fisiknya ya. Fisiknya tetap satu. Itu laki-laki atau perempuan, fisiknya tetap satu. Bagaimana cara mengkafaninya? Tetap sesuai dengan yang nampak itu, yang fisiknya itu. Nah, meskipun dia logatnya seperti perempuan, rasanya seperti perempuan katanya itu ya. Tapi karena fisik laki-lakinya itu, fisiknya itu laki-laki, maka tetap kita lembarkan apa? Dan posisi mensolati tetap di kepala. Gitu. Jadi paham ya? Jadi tidak ada manusia di dunia ini yang lahir dengan bentuk fisik 2 jenis kelamin. Mungkin cara medis bahasanya itu kan dengan kelainan itu kan, secara psikis atau secara psikologi itu kan. Ada pertanyaan lain? Gak ada ya? Nah, kalau gak ada kita akhiri. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.